Buat kalian yang dulu suka main game rally WRC 4 di PS2, pasti masih inget nih dengan mobil yang satu ini. Peugeot 307 WRC, mobil yang sering gua pakai di PS2 karena bentuknya yang unik dan kontrolnya yang paling enak banget kalau dimainin. Kenapa mobil ini bisa dibilang unik? Coba deh kalian lihat versi standarnya. Agak aneh kan, mobil dengan tipe coupe convertible dibikin rally. Bahkan Peugeot 307 ini menjadi satu-satunya mobil coupe convertible yang pernah mengikuti ajang WRC. Mobil ini adalah penerus dari seri 206 WRC yang udah dibahas di video kita sebelumnya. Dan di video kita kali ini akan membahas mengapa tim Peugeot Sport akhirnya mengganti seri 206 dengan seri 307, yang menurut sebagian orang, bahkan Markus Grönholm sendiri mengatakan mobil ini sangat buruk. Dan mengapa akhirnya tim Peugeot Sport menarik diri dari WRC setelah 2 musim menggunakan Peugeot 307 WRC. Berikut kita sudah merangkumnya dan mari kita bahas satu persatu. Semua itu dimulai pada WRC musim 2003. Tim Peugeot Sport yang sebelumnya sukses mempertahankan gelar juara tim pabrikan 3 kali beruntun harus gagal mengulangi keberhasilannya pada musim ini. Setelah Citroen Racing mematahkan dominasinya, dan di akhir musim Peter Solberg bersama Subaru Impreza berhasil menggeser juara bertahan Markus Grönholm. Markus Grönholm sendiri harus puas di peringkat 6 klasemen pada musim ini. Sebenarnya kegagalan mereka juga karena faktor teknis pembalapnya aja sih. Markus Grönholm yang sebelumnya tampil apik, namun di tahun ini performanya menurun. Hanya mendapatkan 3 kemenangan dan sisanya tercecer di urutan belakang, bahkan ia sering gagal finish. Ditambah lagi rekan-rekan setimnya yang nggak bisa diharapin. Richard Byrne yang saat itu merupakan driver top kelas di tim Peugeot juga tidak bisa memberikan hasil terbaik. Ia hanya mampu finish di posisi kedua dalam beberapa seri. Ditambah lagi ia harus pensiun dini dan tidak bisa melanjutkan seluruh seri karena penyakit tumor otaknya. Akhirnya posisinya pun harus digantikan oleh Freddy Loix. Penampilan Peugeot Sport pada musim 2003 sebenarnya tidaklah buruk. Mereka masih menempati posisi kedua klasemen tim pabrikan pada akhir musim. Namun entah mengapa Peugeot 206 harus digantikan dengan seri 307 yang saat itu masih dalam proses pengembangan dan belum sempurna. Keputusan mereka untuk mengganti Peugeot 206 dengan seri 307 adalah hal yang terlalu dipaksakan. Pasalnya mobil ini masih harus butuh waktu dan proses yang matang untuk bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Ditambah lagi masih banyak PR yang harus diselesaikan pada mobil ini, terutama masalah transmisi yang buruk. Mereka sendiri sebenarnya sedikit terlambat untuk mengembangkan mobil pengganti pada musim 2004. Jean-Pierre Nicolas sebagai direktur tim Peugeot Sport juga mengakui keputusannya untuk menurunkan Peugeot 307 merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Namun di sisi lain ini menjadi sebuah dilema bagi Peugeot Sport. Karena Peugeot 206 yang sudah 5 tahun menjadi andalan tim ini dianggap sudah mulai usang dan merasa sudah waktunya harus diganti. Ditambah lagi melihat tim sebelah yang udah mulai kencang dengan mobil barunya. Maka Peugeot 307 diturunkan agar sejalan dengan awal penjualannya pada tahun 2003 dan tetap mengikuti tren pasar pada saat itu. Peugeot 307 WRC adalah mobil yang paling buruk yang pernah diciptakan oleh Peugeot Sport. Mobil ini telah mengecewakan dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Markus Grönholm sendiri mengakuinya kalau ia sudah muak dengan performa mobil ini yang benar-benar tidak mampu bersaing. Pada musim 2004, tim Peugeot hanya mampu meraih 7 podium dan 1 kemenangan perdananya di Rally Finland. Sementara di akhir musim, Markus Grönholm hanya bisa finish kelima dan Peugeot Sport berada di posisi keempat sebagai tim pabrikan. Musim 2005 memang jauh lebih baik dari sebelumnya karena komposisi pembalap yang berbeda dengan diperkuat Marco Martin yang telah hijrah ke tim ini. Peugeot Sport berhasil memimpin klasemen selama 10 seri. Tapi harapan itu memudar setelah Marco Martin pensiun dari rally karena tragedi rally Inggris yang menyebabkan kematian co-driver Michael Park tewas di tempat. Tim Peugeot akhirnya finish di urutan kedua klasemen. Sementara Grönholm finish ketiga di kejuaraan pembalap. Dan Marco Martin yang telah lebih dulu pensiun berada di posisi kelima klasemen. Hingga pada akhir musim 2005, Peugeot Sport dan Citroen Racing menyatakan mundur dalam keikutsertaannya di WRC.
PSA Fuso Citroen mengatakan keputusannya mundur dari WRC demi memotong anggaran secara signifikan guna mengevaluasi untuk proyek baru setelah tahun 2005. Namun, Fuso 307 WRC masih tetap ikut berkompetisi hingga 2010 yang dipegang oleh tim privat bernama OMVV, yaitu Fuso Norwegia World Rally Team. Setelah itu, Fuso Sport tidak pernah kembali lagi ke WRC untuk kelas tertinggi. Namun, kalian masih bisa melihatnya di kelas Rally 4 atau Rally Cross dengan seri 208-nya yang sangat populer. Bahkan versi EP4-nya juga ada. Kalau nggak salah pernah ikut di APRC Indonesia 2019 milik Fabio Presiero. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.